Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way, show me the way, show me the way. Nanti Tasa kasih nilai plus. Insha'Allah, 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 we'll find our way. Insha'Allah, 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 we'll find our way. Insha'Allah, 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 we'll find our way. Ya betul nggak ya, Pancasila itu merupakan dasar negara kita Indonesia yang terdiri dari 5 sila-silanya ya. Masih ingat ya, apa isi Pancasila? Yang ke-1, sila ke-1. Sila pertama. Ya, 2. Iya, 3. 4.
5. Iya, tepat sekali. Pancasila memiliki 5 sila-sila yang merupakan dasar negara. Dan Pancasila itu tidak langsung jadi, Nak ya. Ada tahap-tahap perumusan dan penetapannya. Salah satunya adalah penyebab tercetusnya Pancasila adalah atas dasar keinginan Indonesia ini membentuk negara yang merdeka ya, yang diawali atau dibentuk oleh BPUPKI pencetus pertamanya itu, yang membuat perumusan dari sila-sila. Sebentar, ada yang masuk. Yang baru bergabung, selamat bergabung ya nak. Taza sudah mulai sekitar 5 menit sebelum ini. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi, latar belakang pembentukan Pancasila tersebut atau dasar negara adalah dikarenakan rakyat atau pemuda-pemuda Indonesia itu ingin kemerdekaan bagi negaranya ya nak ya. Nah, pada saat itu Jepang Jepang menyerah kepada sekutu ya. Dia khawatir akan kalah kepada sekutu. Jadi mereka meminta simpati oleh negara-negara Indonesia sehingga menjanjikan kemerdekaan kepada negara Indonesia dengan cara membentuk sebuah badan yang disebut BPUPKI. Pernah dengar BPUPKI? Pernah ya? Di SD udah pernah dijelasin. Apa BPUPKI, Nak? Hmm? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali, dan Jepang menyebutnya dengan nama Dokuritsu Jumbi Sakai. Betul? Iya, betul. Masih ingat ya? Nah, jadi BPUPKI dibentuk atas dasar karena para Jepang tadi takut terdesak oleh sekutu, meminta simpati dan dukungan dari Indonesia, dan nanti akan dijanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Kira-kira benar nggak Jepang itu ngasih kemerdekaan kepada Indonesia? Tidak. Iya. Kenapa? Hmm? Diberikan tidak? Buktinya? Ya, tidak ya, itu hanya janji-janji manis mereka karena mereka minta dukungan supaya mereka didukung atas pihak sekutu ya. Contohnya makanya terjadilah apa ya, kerja rakyat rakyat Indonesia dipaksa untuk kerja ya, terus tidak diberi makan, dan itu hanya janji-janji manis saja. Dan pada akhirnya BPPK itu terbentuk dengan ketuanya Rajiman siapa? Siapa ketuanya nak? Iya, tepat sekali. Wedio Ningrat. Ya, tepat sekali ya. Nah, itu anggotanya ada 67 orang dan wakilnya itu adalah Ichibangase Yoshio, yaitu orang Jepang. Jadi ada satu orang Jepang serta Raden Panji Suroso. Sehingga BPPK itu melaksanakanlah 3 rapat pada saat itu, nak ya. 2 rapat resmi, 1 rapat rises atau yang tidak resmi. Nah, di saat rapat itulah dibentuklah bukan dibentuk. Ada 3 tokoh dasar mencetuskan 5 dasar negara. Ada perumusannya ya, nak ya. Yaitu Muhammad Yamin. Siapa lagi? Mr. Supomo. Serta siapa lagi yang mencetuskan dasar negara? Masih ingat? Muhammad Yamin. Coba buka halaman 6. Hmm.
Yang halaman 6, Nak, yang mencetuskan dasar negara, 5 dasar negara. Baru konsep ini ya. Ada Muhammad Yamin, nih, ya Supomo, serta ya betul. Itulah 3 tokoh yang mencetuskan dasar negara, yang nantinya itu menjadi Pancasila bagi kita yang sekarang. Nah, yang pertama Muhammad Yamin, coba lihat halaman 6, itu adalah usulan dari Muhammad Yamin. Yang pertama, Pri, bisa dibaca? Coba Deviani baca. Mm-mm. Nah, kira-kira sama nggak dengan Pancasila yang kalian ketahui? Ya, masih belum ya? Masih belum ya? Belum sama ya dengan Pancasila yang kita tahu sekarang. Nah, karena memang ada tahapan proses, kata Taza tadi. Penetapan dan perumusannya ada tahapan. Nah, dari 3 dasar ini, dari 3 konsep yang diberikan oleh tokoh kita Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, maka diambillah keputusan. Nanti bisa dibaca ya, Nak ya. Bisa kalian baca apa saja dasar-dasar negara yang dicetuskan oleh 3 tokoh dasar negara. Nah, akhirnya barulah tercetuskan dengan cara panitia 9, tuh, yaitu panitia 9 melakukan rapat dengan membuat rancangan hukum dasar yang diberikan nama Mukadimah oleh Muhammad Yamin. Maaf, karena Mukadimah oleh Insinyur Soekarno. Sedangkan Muhammad Yamin menyatakan Piagam Jakarta dan Sukiman Wirjo Sanjojo dengan Gentleman Agreement. Ini adalah orang-orang, 9 orang yang berada pada saat perumusan dasar negara tersebut. Ya, nanti bisa kalian baca lagi. Nah, dengan itu, maka muncullah naskah Mukadimah yang merupakan pembukaan dari Undang-Undang 45. Kalian masih tahu Undang-Undang 45? Halo? Masih ingat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Nak? Ya, coba kalian simak di halaman 9. Coba buka halaman 9 dulu. Sudah temu halaman 9? Ya. Coba baca sebentar. Adapun bunyi lengkap dari naskah Mukadimah hukum dasar adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Pri kemanusiaan dan pri, ya, ya. Stop, stop, sebentar, stop. Nah, hampir sama ya. Hampir sama, Nak ya, dengan pembukaan Undang-Undang 45, hanya pembedaannya adalah di akhir kalimat. Coba buka halaman 10. Di paragraf ketiga, ya, ini Taza mulai dari kemudian daripada itu. Ketemu? Ketemu, Nak? Ya, ya. Coba ya, simak ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, ketemu ya?
Coba kalian baca yang sila pertama. Berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ketemu? Nah, ada yang berbeda dengan pembukaan undang-undang sekarang? Ada, ya. Ada yang berbeda dengan pembukaan undang-undang dasar sekarang, yaitu pada sila pertama. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat yang bagi iya. Betul. Nah, itulah yang diubah, Nak, karena di situ dicantumkan kewajiban menjalankan syariat dan syariat Islam bagi pemeluknya. Untuk menghargai agama lain, di Indonesia ada beberapa agama ya, Nak ya. Ya, jadi kita tidak bisa harus condong kepada satu agama saja karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menghargai agama pemeluk agama lain, maka diubahlah sila pertama menjadi ketuhanan yang ya betul. Ya, oleh sebab itu Mukadimah ini atau Piagam Jakarta yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta ini nantinya akhirnya akan menjadi pembukaan Undang-Undang 45 dengan paragraf terakhirnya itu adalah Pancasila yang kalian kenal sekarang. Dan jadi ada yang diubah ya. Ingat sila berapa yang diubah? Ya, betul. Sila pertama ya. Alinea keempat dari naskah tersebut. Bunyinya ya sila pertamanya apa? Yang lama. Ya, diubah menjadi tepat sekali. Nah, itulah latar belakang dari terjadinya Pancasila. Ada yang mau ditanyakan? Paham, Nak? Paham sampai di situ? Paham. Insya Allah nanti yang baru bergabung, Taza akan kasih materi ya. Kasih materi di link kita. Sengaja lihatkan sekolah, siapa tahu kalian kangen untuk belajar di kelas. Nah, yang baru bergabung, selamat datang. Mohon maaf ya, Taza sudah lebih duluan memulai pembelajarannya. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas kembali. Nanti Taza akan kasih materi yang bisa dicatat. Silakan kalian catat. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu cukup sekian, karena kalian harus belajar dengan materi yang lain kan? Habis materinya? Ya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum. Taza akhirin ya.